Oke, halo. Di sini eh ini akan ngelanjutin ya. Jadi setelah kita membahas tentang CV yang kurikulum vitae, kita akan lanjut membahas tentang di sini saya akan upgrade ya. Maksudnya nambahin ya yang apa namanya? Ini project yang saya ambil itu yang bootstrap apa namanya? Local storage ya. Bootstrap local storage. Jadi ini merupakan peningkatan dari proyek sebelumnya. Kali ini itu saya punya studi kasus terbaru yang akan saya bahas. Jadi studi kasus kali ini kita akan bahas tentang basic HTML website. Jadi tujuannya proyek ini adalah ngebuat website sederhana menggunakan HTML dengan beberapa halaman. Nah, di sini karena kita kemarin sudah punya homepage atau indeks kemudian ada fitur, ada pricing. Nah, di sini kita harus nambahin lagi yaitu project, artikel sama kontak. Dan sebelumnya saya juga setelah nambahin yang namanya login sama register. Oke, lanjut lagi ya. Navigasi website itu harus ada di setiap halaman dan harus menghubungkan ke semua halaman yang ada. Nah, tujuan utama yang harus kita perlu lakukan adalah kita nggak perlu sebenarnya melakukan styling, tapi karena sejak awal ini projectnya itu sudah pakai Bootstrap, maka ya udah kita ngelanjutin aja yang pakai Bootstrap. Nah, karena kita sudah punya apa dasarannya yaitu ngebikin indeks, fitur sama pricing nanti itu tidak saya taruh di atas tapi saya taruh di footer. Jadi apa namanya artikel, kontak sama project ya sama project ya itu akan ditaruh di bawah footer gini. Oke. Oke, mungkin cukup seperti itu ya. Kita lanjut ke codingannya ya. Nah, karena codingannya itu sejak awal adalah apa namanya dia itu ngikuti ya, maksudnya ngikuti project sebelumnya, maka di sini saya tinggal apa menyesuaikan lagi. Jadi kita lihat di bagian paling bawah sendiri ya, dia ada di dia ada di sini, yaitu navigation link. Navigation link. Nah, di sini ada tiga yaitu ke project, artikel sama kontak. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita disuruh untuk ngebikin yang pertama adalah ini yaitu container yaitu kita harus introduction. Nah, di sini saya ngambil dari kemarin ya yaitu software engineer, kemudian saya ngebuat sesuatu ngebuat sesuatu untuk website. Kemudian projectnya ini saya sesuaikan dengan yang ada di readme ya. Kalau kita lihat apa namanya di previewnya di sini ya, dia itu ada project ya, HTML, kalkulator, quiz, countdown, kemudian produk uptime, incoming page, terus kemudian work experience, education, dan open source work itu ditambahkan sama review from my teacher. Oke, seperti itu ya. Kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke indeks. Nah, kemudian ada work experience. Work experience-nya apa? Nah, di sini experience yang pertama adalah mengerjakan project dari ini. Kemudian kalau kamu mau lihat profil saya lebih lengkap lagi, kamu bisa langsung aja ke project.html. Maksudnya ngeklik lah. Kemudian ini experience. Ini di sini ada apa namanya maksudnya link ke GitHub saya. Visit my GitHub profile. Kemudian education section. Nah, di sini itu juga ngikutin yang tadi. Terus kemudian ada review section. Nah, review section itu pakai yang namanya ini block quote. Di sini block quote, kemudian ada P, kemudian ada footer, kemudian ada review. Review kedua, review ketiga sama
footernya juga masih sama kok. Footernya kan cuma nambah ini aja nav. Dan kita bisa lanjut ke project. Nah, di project, oh ya, saya lupa dengan ini SEO. Nah, SEO ini seharusnya harus ditambahkan ya, SEO, kemudian SEO, terus kemudian ada fav icon atau icon image ya yang dipakai ya. Kemudian navbarnya masih sama, saya copy paste kok semua ini. Kemudian ada main content. Main contennya itu apa aja? Project. Apa aja project yang telah diselesaikan ini? HTML only portfolio, kalkulator, quiz, countdown. Kemudian produk upcoming page dan footer. Nah, ini dia pakai navigation linknya di bawah. Masih sama kok. Kemudian kalau di apa namanya artikel juga sama. Saya copy paste kok semua ini. Cuma ngerubah ini dari project ke artikel. Nah, di artikel itu apa aja? The important of semantic HTML. Kemudian a deep dive into why semantic HTML is crucial for accessibility and SEO. Kemudian ada understanding flagbox, kemudian building responsive web app menggunakan CSS grid. Seperti itu sih sebenarnya. Kemudian ada kontak HTML. Nah, di kontak HTML juga sama-sama. Saya copy paste ini. Nah, yang berbeda itu di sini itu pakai main card. Jadi di sini ada main kelasnya apa, kemudian di sini ada div class card. Ada card header, kemudian di dalamnya ada div class card bodinya. Itu seperti ini, pakai form. H1 kontak me, kemudian formnya apa. Nah, ini submit form titik php ini itu kalau kita memakai backend. Karena kita nggak pakai backend, maka saya bisa hapus aja, soalnya ini itu nggak perlu karena kita belum main ke backend, kita masih main front end. Jadi masih apa namanya, masih sederhana, masih apa, masih belum dinamis ya, masih statik. Nah, di sini ada div ya. Div untuk apa? Untuk name, ada email sama message, dan ada button untuk send message. Oke, kita bisa lanjut ke tampilannya. Oke, untuk tampilannya itu seperti apa? Nah, ini keliru. Saya copy, kemudian saya akan buka di browser yang biasanya saya pakai. Oke, tunggu bentar ya. Karena apa namanya? Karena saya belum buka ya, makanya eh, rada lama. Kemudian kelihatannya saya perlu apa? Restart. Oke, kita bisa pindah ke browser yang saya pakai. Oke, bentar ya, ditunggu ya. Gimana sih? Tuh. Oke. Hmm, kok lama ya? Oke, saya matikan dulu. Saya nyalakan lagi. Saya jalankan. Oh, nggak bisa. Kenapa ya? Hmm, aneh, aneh. Bisa sederhana. Open in browser. Oke, karena browser yang saya biasanya pakai nggak bisa,
maka saya bisa buka di Firefox aja ya. Oke, jadi seperti ini ya, tampilannya itu akan seperti ini. Ada software engineer, terus kemudian saya itu ngebikin apa aja, project yang saya pakai itu yang saya buat apa aja, dan fokus experience, visit my profile, ini akan pindah ke project. Nah, seperti ini. Nah, di atasnya ini itu saya nggak taruh yang namanya project, artikel sama kontak, saya taruh di bawah. Dan kalau pindah ke artikel, dia itu tampilnya akan seperti apa? Seperti ini. Tunggu ya. Nah, artikel apa yang sebenarnya semantik HTML itu sangat penting. Kemudian mengetahui flagbox sebagai seorang eh ya apa guide itu apa namanya? Sebagai seorang pemula kamu akan dibantu lah, apa namanya? Guide itu guide kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? Guide, guide, guide. Guide itu panduan atau petunjuk seperti itu. Kemudian ada building responsive, yaitu ngebuat sebuah website itu responsif. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Ya ampun, responsif. Dah, ini kenapa sih? Loh, lucu. Responsif, responsif ya responsif ternyata. Kalau di bahasa Indonesia kan. Loh, ya ampun, kenapa sih? Responsif, responsif, web app. Nah, web app itu sendiri apa sih sebenarnya? Web app itu berbeda dengan website biasa ya. Jadi kalau website itu sendiri itu nggak ada interaksinya. Kalau di apa namanya nah ini ya, ini pakai, jadi nah ini web application itu didesain untuk interaksi dengan user. Ada login button yang interaktif dan update, delete dan create data. Nah, website basicnya itu pakainya ya itu static content, jadi kontennya itu tidak dapat dirubah seperti itu. Kalau pakai AI ini, website itu berisi informasi statis seperti kontak, produk, dan layanan yang ditawarkan. Sementara web app itu sifatnya interaktif dan dinamis, yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas. Jadi apa namanya, ada tambahan fitur lah di dalamnya. Kemudian ada konektivitas. Jadi web app itu hanya memerlukan koneksi online untuk berfungsi, sedangkan website dapat menyediakan konten secara offline. Jadi bedanya itu adalah di online dan offline-nya dalam pemakaiannya. Kemudian ada interaksi. Website itu sifatnya informatif dan satu arah, sedangkan web app itu sifatnya interaktif dan dua arah atau lebih. Contoh dari web app itu adalah e-commerce, Gmail, Google Suite, dan YouTube. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kontak. Nah, di kontak ini tampilan cukup sederhana sih sebenarnya. Ada name, email, sama message. Ya, seperti itulah. Cukup sederhana kok. Jadi di home itu saya banyak banget sih sebenarnya nambahin nambahin ini apa, deskripsi lah, deskripsi. Kalau yang atasnya kan apa namanya, kayak ya apa ya tampilannya sederhana lah. Maksudnya ada apa? Ada JavaScriptnya. Tampilannya ya yang lama lah, apa Bootstrap lama, project sebelumnya lah. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.